Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan hidup minimalis demi berhemat. Ada dua cara untuk menjadi sejahtera. Yang pertama, dengan menjadi sangat kaya. Yang kedua, dengan memiliki sedikit keinginan dan hidup secara sederhana. Pada awal 2020 adalah periode yang membuat banyak orang mengalami kemunduran finansial. Keadaan tersebut tampaknya belum banyak berubah di awal tahun ini, ataupun di pertengahan tahun ini. Tapi hal tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut mempengaruhi keuangan kita. Karena itu, mari mulai mempelajari kunci untuk memperkaya diri secara finansial dengan mengingat ucapan yang saya ucapkan tadi. Memilih menambah pemasukan atau menginginkan sesuatu yang lebih sedikit. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan kebiasaan hidup sederhana ataupun kebiasaan hidup minimalis. Berikut adalah beberapa hal yang bisa diterapkan demi berhemat dan selangkah lebih kaya secara finansial. Yang pertama, mempelajari tentang gaya hidup minimalis. Kebiasaan minimalis ini termasuk dalam penerapan cara berpakaian yang sederhana dan rapi, seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Dan juga cara menata rumah tinggal dengan tidak memasukkan terlalu banyak barang di rumah hingga menerapkan declutter seluruh barang kita secara rutin. Decluttering secara rutin bisa melihat barang mana yang sebenarnya tidak lagi kita gunakan dan tidak kita perlukan dan tidak membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Secara lebih mudah dipahami, barang-barang tersebut akan hanya menjadi timbunan saja di rumah. Jadinya lebih baik kita singkirkan atau disumbangkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kedua, cermat dalam memilih kebutuhan. Utamakanlah fungsi ketika kita membeli barang. Cobalah tanya, apakah benar-benar kita butuhkan atau karena hal itu barang yang lucu saja atau karena lapar mata atau sebagainya. Ketika melakukan sesuatu, apakah hal itu benar-benar dibutuhkan? Apakah benar-benar diperlukan? Ketika berlangganan keanggotaan gym, tempat yoga, senam, toko, dan berbagai keanggotaan lain, apakah hal tersebut benar-benar kita butuhkan? Kalau tidak, mulailah menyingkirkan itu semua. Atau berhenti berlangganan segala yang tidak dibutuhkan. Dengan melakukan kedua hal tadi, kita sudah sedikit melangkah untuk berhemat dan lebih baik beli dan lakukan yang perlu saja. Kalau dirasa keanggotaan untuk olahraga diperlukan, maka tidak ada salahnya. Hal itu dilakukan demi kesehatan kita juga. Ketiga, singkirkan barang yang tidak terpakai. Cobalah jual atau donasikan barang-barang yang tidak diperlukan. Dengan menjual barang yang tidak digunakan, selain bisa merapikan rumah, kita juga bisa sekaligus menambah pemasukan. Kalau menjual barang-barang tersebut terasa tidak praktis, kita bisa memilih opsi mendonasikan barang tersebut kepada siapa yang membutuhkan. Mulai biasakan penerapan, beli satu, relakan satunya lagi. Atau maksudnya di sini ketika membeli satu barang baru, biasakan dengan mengeluarkan satu barang lama yang ada di rumah. Misalnya beli satu baju baru, maka kita harus merelakan satu baju lama yang sudah tidak bisa dipakai lagi untuk dijual atau didonasikan. Keempat, biasakan perbaiki sebelum membeli baru. Dalam memperlakukan benda-benda yang kita miliki, kalau terjadi kerusakan dan masih bisa diperbaiki, utamakan diperbaiki daripada langsung membeli barang baru untuk menggantikannya. Selain karena lebih hemat, kebiasaan tersebut juga baik untuk lingkungan dengan meminimalisir sampah dan pencemaran lingkungan. Selain itu, ketika tak bisa memperbaiki sendiri, kita juga bisa sekaligus memberikan rezeki bagi para tukang servis di sekitar kita. Kelima, mengandalkan produk barang bekas. Kalau kita masih demikian gemarnya dengan barang bermerek atau benda apapun, coba cari dulu opsi produk barang bekasnya. Karena sekarang banyak sekali yang menjual produk bekas dengan kondisi yang baik dan harga yang jauh lebih murah. Selain demi hemat, kita juga bisa membantu menyelamatkan bumi dengan mengurangi sampah produksi dan merasakan kepuasan menemukan barang bermerek atau berkualitas dengan harga yang miring ataupun terjangkau. Keenam, cobalah riset sebelum membeli. Dengan riset sebelum membeli,
kita berkesempatan menemukan barang yang dibutuhkan dengan harga yang lebih murah. Kita bisa mencari keterangan lebih detail tentang barang yang akan kita beli. Apakah ada opsi lain yang lebih baik dari segi kualitas dan ulasan dari pembeli lain hingga ketahanan barang yang akan kita beli. Dengan demikian, kita bisa membeli barang dengan lebih penuh pemikiran, perhitungan, dan lebih hemat. Ketujuh, menyiapkan rencana makan seminggu. Dengan membuat daftar menu atau rencana makan selama seminggu, kita dapat lebih berhemat karena bisa menyusun daftar belanja dengan lebih praktis dan sesuai kebutuhan. Selain hemat, hal tersebut dapat menghindarkan kita dari membeli makanan secara impulsif yang berujung ke boros. 7 kebiasaan tadi mulai bisa diterapkan dari sekarang agar kamu bisa lebih berhemat di tahun 2021, 2022, dan di masa depan. Hingga kamu bisa selangkah lebih maju menuju kekayaan secara finansial. Atau mungkin kamu ada yang sudah mencoba satu dari kebiasaan baik tadi. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih generasi milenial perlu untuk hidup lebih minimalis. Sekarang ini gaya hidup konsumtif cenderung meredup di kalangan generasi milenial dunia. Alternatif gaya hidup minimalis justru semakin digandrungi. Gaya hidup minimalis awalnya berkembang di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Skandinavia. Di Jepang, peminat gaya hidup minimalis berkembang jauh lebih besar. Seperti yang sudah disinggung di beberapa podcast sebelumnya, bahwa penyokong utama gaya hidup ini adalah generasi milenial. Generasi ini lahir tahun 1981 sampai 1996. Lalu apa sih alasannya? Gaya hidup ini digandrungi oleh milenial. Hal tersebut didasari fakta bahwa sesuatu yang membuat generasi milenial bahagia itu sebenarnya adalah pengalaman, bukan dari harta benda. Hal ini didapatkan dari survei yang dilakukan oleh Evan Bright dan Harris Paul. Survei tersebut menyebutkan bahwa 78% generasi milenial lebih memilih mengeluarkan uang mereka untuk sesuatu yang bisa memperkaya pengalaman daripada barang-barang material semata. Selanjutnya, 82% dari milenial juga mengatakan bahwa mereka senang mengunjungi acara-acara seperti konser dan festival musik dalam 1 tahun terakhir. Sementara 72% mengatakan bahwa mereka akan menambah pengeluaran untuk acara-acara serupa. Dalam studi The Intelligence Group juga menguatkan fakta ini. Dalam penelitiannya, kebiasaan belanja dari 1.300 orang yang rentang umurnya 18-34 tahun diketahui bahwa lebih sepertiga milenial hanya membeli barang-barang yang menurut mereka diperlukan saja. Lalu apa sih gaya hidup minimalis? Kalau kamu menyimak podcast saya sebelumnya pasti sudah tahu apa itu maksudnya. Gaya hidup minimalis adalah memaksimalkan fungsi barang yang kita miliki dan juga hanya membeli yang kita butuhkan saja. Sehingga barang yang kita miliki menjadi lebih sedikit, tapi itu semua adalah barang yang kita manfaatkan. Atau gaya hidup minimalis adalah gaya hidup yang mengajak kita untuk meninggalkan segala macam kelebihan barang. Selain itu, gaya hidup minimalis juga terfokus pada memanfaatkan waktu sebaik mungkin, memprioritaskan hal yang penting bagi kita, dan juga mengurangi hal lainnya yang kurang bermanfaat. Dari sudut pandang ini, dapat diartikan bahwa gaya hidup ini mengajak kita untuk meninggalkan segala macam kelebihan barang, hubungan sosial, dan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sama sekali tidak ada manfaatnya bagi kita. Minimalisme menekankan gaya hidup yang sebetulnya sangat simpel. Di Indonesia juga tidak jauh berbeda. Gaya hidup minimalis juga kian semakin populer. Jadi apa sih manfaat dari gaya hidup minimalis? Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, lebih tenang. Dengan mengurangi hal-hal yang tidak penting, perubahan hidup kita jadi naik lebih drastis ke arah yang positif, sehingga kita menjadi lebih tenang. Kita tidak perlu lagi merasa harus iri dengan kehidupan orang lain yang selalu tampil wah dan bergelimbangan harta benda. Selain itu, kita juga tidak lagi pusing untuk selalu membandingkan teman yang kerjanya beli ini dan beli itu. Kita benar-benar hanya merasa perlu memberi barang yang kita memang butuhkan tanpa terpengaruh oleh apa yang orang lain pakai atau beli. Yang kedua, tabungan menjadi aman dan sejahtera. Menjalani gaya hidup minimalis sudah pasti kita tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting. Untuk itu sudah pasti dompet kita senantiasa tebal dan tabungan kita tidak terkuras dengan sadis.
Dengan demikian, kita bisa menyisihkan uang kita untuk hal-hal lainnya yang sekiranya bermanfaat untuk kita. Ketiga, punya banyak waktu luang. Sejalan dengan poin tadi, menjalani gaya hidup minimalis akan membuat waktu luang kita lebih banyak karena kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan tidak memberikan manfaat kepada diri kita sudah kita coret. Waktu luang itu bisa kita ganti dengan banyak hal bermanfaat, seperti mempelajari skill baru, mengambil waktu liburan, menyalurkan hobi, hingga meluangkan waktu untuk bercengkrama bersama keluarga tersayang, sehingga hidup kita menjadi lebih menyenangkan. Keempat, kita menjadi bisa fokus kerja dan melakukan hal yang penting. Salah satu unsur yang ikut terbuang dari pilihan menjalani gaya hidup minimalis adalah hubungan sosial yang tidak memberikan manfaat dan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak penting. Apakah kamu berani melakukannya? Mungkin hal ini akan terdengar berat, tapi bukan berarti kita harus menjadi asosial atau menjauh dari orang lain. Maksud di sini adalah kita hanya harus memilih hubungan dan kegiatan yang berkualitas saja. Kita perlu menjauhi hubungan seperti bergosip dan kegiatan tidak bermanfaat lainnya. Dengan membuang yang tidak penting dari itu semua, kita jadi lebih fokus melakukan pekerjaan dan juga memprioritaskan hal-hal penting lainnya tanpa perlu memikirkan orang lain. Kabar baiknya, kita bisa jadi lebih produktif. Itulah tadi kenapa gaya hidup minimalis bisa membuat generasi milenial menjadi hidup lebih tenang. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.